Perkenalkan, nama saya Marsha Paul Awal, nomor absen 12 dari 1 MRK 3. Balok sederhana. Balok sederhana adalah sebuah balok yang masing-masing kedua ujungnya ditumpu oleh sendi dan roll. Sehingga akibat beban yang bekerja pada balok sederhana akan timbul reaksi tumpuan berupa 2 reaksi pada tumpuan sendi dan 1 reaksi pada tumpuan roll. Jenis-jenis tumpuan ada reaksi roll, atau tumpuan roll, dan tumpuan sendi. Untuk tumpuan roll memiliki beberapa sifat, seperti dapat menahan gaya tegak lurus pada bidang peletakan, tidak dapat menahan gaya sejajar pada bidang peletakan, sehingga bila diberi gaya horizontal akan bergerak atau melinding. Lalu, bisa berotasi atau tidak dapat menahan momen, dan reaksi tumpuan berupa RA atau RVA. Untuk berikutnya atau selanjutnya adalah tumpuan sendi. Tumpuan sendi juga memiliki beberapa sifat, seperti dapat menahan gaya tegak lurus pada bidang peletakan, tidak dapat menahan gaya sejajar pada bidang peletakan, bisa berotasi, atau tidak dapat menahan momen, dan reaksi tumpuan berupa RVA dan RHA. Sekian penjelasan singkat dari saya. Berikut saya akan memaparkan contoh soal balok sederhana bersama teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 1 MRK 3 akan menjelaskan soal tentang balok sederhana. Pertama-tama, perkenalkan saya Tiara Stianggi Aprilia, absen 19. Saya Ringga Rosiardian, absen 6. Saya Marsha Paul Awal, absen 12. Oke, pertama-tama kita mencari RAV-nya dulu. Nah, cara mencari RAV itu rumusnya sigma MB sama dengan 0. Nah, terus kita sudah mengetahui di sini beban A ke B itu 5. Nah, kita tulis 5 di sini dikali RAV. Nah, terus dikurangi, kita taruh titik di sini dan di sini X. Nah, ini kan searah jarum jam, berarti kan positif ya. Terus bebannya di sini 100 kilo. Jaraknya dari sini ke sini, dari sini ke titik B itu 4. Jadi kita tulis di sini bebannya 100 dikali 4 dalam kurung, terus dikurangi lagi. Kita taruh titik di sini sama dan di sini sekarang. Ini arahnya ke sini berarti tetap positif. Bebannya tetap 100 kilo. Jaraknya dari sini ke sini 3. Jadi kita tulis di sini 100 kali 3. Nah, terus di sini beban miringnya 50 kilo. Terus ada sudut 30 derajat di sini. Kita tulis langsung aja. 50 dikali sin 30 dikali jaraknya dari sini ke sini. Berarti 1 dalam kurung. Nah, terus itu sudah diketahui ya, sama dengan 5 dikali RAV, terus dikurangi 100 kali 4 400, kita langsung tulis saja, dikurangi 300 ya, dikurangi 5 dikurangi 12.500. Kurangi 12.500. Oke, sama dengan 0. Oke, untuk mengetahui 12.500 ini dari mana, kita pakai dari beban merata. Ada 1000 dikali
beban dari A ke B, yaitu 5. Dikali lagi setengah dari beban A ke B, berarti setengah dari 5, 2,5. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita cari RBV-nya. RBV itu rumusnya kita pakai sigma MA sama dengan 0. Nah, karena RBV ini kita taruh titik di sini, terus arahnya berlawanan ke arah jarum jam, berarti minus ya, minus min 5 dikali RBV dikurangi. Nah, ini dari sini jaraknya, taruh titik sini, putar, bebannya ada 100, terus jaraknya 1, berarti tulis 100 dikali 1, tutup kurung, dikurangi lagi. Di sini tetap bebannya 100, jaraknya dari sini ke sini 2, berarti kita tulis 100 dikali 2. Habis itu dikurangi lagi, tutup, buka kurung. Nah, dari beban yang ini ya 50, ini ditulis sama seperti kita cari RAV tadi, 50 dikali sin 30 derajat, itu tutup kurung. Nah, setelah itu sini dikurangi lagi, beban merata ada 1000 kilo dikali jarak dari A ke B 5 dikali setengah dari jarak A ke B 2,5. Nah, sekarang kita masukin angkanya, min 5 dikali RBV kurangi 100 kali 1, tetap 100 ya, terus dikurangi 100 kali 2, 200, dikurangi 50 dikali sin 30, hasilnya 100, kurangi 1000 kali 5 dikali 2,5, hasilnya 12.500. Oke, sekarang hasilnya min 5 kali RVB sama dengan 12.900. Kita pindah ruas, jadinya RVB sama dengan 2.580 kilogram. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita hitung kontrolnya ya. Kontrol itu sigma V sama dengan 0. Oke, kita tulis di sini. Kontrol itu rumusnya RAV tambah plus RVB sama dengan beban meratanya 1000 kilogram dikali jarak dari A ke B, berarti 5 meter, ditambah bebannya yang pertama 100, ditambah lagi 100 beban kedua, ditambah beban dari 50 dikali sin 30, jadinya
25. Oke, kita hitung hasilnya langsung aja. 2645 ditambah 2580 sama dengan 5225. 225 sama dengan, kita tulis oke. Selesai. Oke, selanjutnya kita mencari HA menggunakan rumus sigma H sama dengan 0. Langsung aja kita tulis HA plus beban horizontal yang berpotongan yaitu 50 dikali cos 30 derajat. Setelah itu 50 dikali cos 30 derajat ini pindah ruas. Jadi kita langsung tulis saja HA sama dengan minus 50 karena pindah ruas ya, jadi minus 50 kali cos 30 derajat sama dengan hasilnya langsung minus 43,301 kilogram ke arah luar. Nah, kita tulis seperti ini, ke arah luar atau ke arah kiri. Oke, selesai. Oke, setelah kemarin mendapatkan penjelasan soal dari Mas Haring, sekarang saya akan melanjutkannya untuk mencari bidang T. Untuk mencari bidang T, kita butuhkan RAP dan RUP. Untuk RAP-nya kemarin kita mendapatkan nilai 2645 dan RBP di 2580. Untuk mencari gaya bintang, kita mulai dari A kiri. Untuk A kiri, kita tidak mendapatkan bintang apapun di sini, kosong. Berarti nilainya sama dengan 0. Lalu A kanan. Oh, di A kiri, di A kanan. Untuk di A kanan, kita lihat dari sini ke sini, RAP sudah termasuk. Kita mendapatkan nilai RAP di 2645. Lalu selanjutnya DC kiri. Untuk DC kiri kita lihat dari sini sama saja seperti di A kanan, karena untuk beban terpusat 100 kg belum termasuk. Ini satuannya kilogram. Jadi DC kiri sama dengan DA kanan yaitu 2645. Lalu selanjutnya adalah untuk di DC kanan. Di DC kanan kita lihat dari sisi sini, DC di titik terpusat ini di bagian kanannya. Kita lihat ke sini, untuk beban terpusat 100 kg sudah masuk. Jadi nilainya sama dengan DC kiri minus 100 kg sama dengan 2645 minus 100. Jadi maaf, untuk di DC kanan kita juga mendapatkan di beban rata 1000 kg 1. Jadi ini ditambah dikurangi 1000 kali 1 minus 1000
kali 1. Kita mendapatkan nilai 1545. Lalu untuk D kiri nilai yang kita dapatkan sama dengan di DC kanan, karena kita lihat dari titik ini belum masuk ke penglihatan kita, jadi sama dengan DC kanan sama dengan 1545. Lalu untuk bagian titik kanan kita dari titik T di bagian kanannya sudah ada RAV, titik terpusat 100 kilo lagi, dan beban merata 2000 kilo. Dapat kita tulis secara simpelnya seperti ini saja. Jadi kanan, karena ini nanti sudah dihitung mendapatkan nilai 1545, kita kurangi ini 100 sama titik terpusat ini 1000 kg. Sama dengan 445. Lalu di baik kiri kita mendapatkan nilai yang sama dengan titik kanan, karena beban ini belum termasuk, jadi sama dengan untuk DE kiri sama dengan DE kanan sama dengan 445. Lalu selanjutnya di DE kanan. Untuk DE kanan kita dari bagian sini sudah dapat melihat RAV 100 2000 kilo. Lalu ada 1000 kilo di dua bagian, jadi 2000 kilo dikurangi 50 sin 30 derajat. Kita mendapatkan nilai berarti DE kanan sama dengan sebenarnya di DE kiri saja, karena nilai yang ini sudah kita hitung. Jadi DE kiri minus 50 kali sin 30 minus 1000 kali 2, jadi 445 minus 50 kali sin 30. Untuk sin 30 kita mendapatkan nilai setengah, jadi 50 kali setengah sama dengan 25 dikurangi 2000 sama dengan minus 1580. Untuk di DB kiri kita mendapatkan nilai yang sama dengan DE kanan, karena kita belum sampai di titik sini, jadi kita mendapatkan nilai DB kiri sama dengan DE kanan sama dengan minus 1580. Untuk di DB kanan kita sudah dapat melihat semua bidang secara penuh, jadi semua sudah termasuk, dapat kita hitung sebagai DB kanan sama dengan DB kiri minus 1000 kilo ditambah RBV. Untuk RBV kita dapatkan nilai 2580. Jadi sama dengan minus 1580 dikurangi 1000 tambah 2580. Kita mendapatkan nilai 0 di sini. Sekarang untuk gambar di bidang D.
Untuk di titik pertama dan kiri kita mendapatkan nilai 0. Untuk di kanan 2645 kita asumsikan di sini. Untuk DC kiri 245 kita asumsikan di sini. Untuk DC kanan 1545 kita asumsikan di sini. Untuk bagian titik kiri 1545 kita asumsikan di sini lagi. Untuk bagian titik kanan kita dapat 445 kita asumsikan di sini. Untuk titik kiri kita dapat 445 kita asumsikan di sini. Untuk dari kanan kita dapat nilai minus 1580 kita asumsikan di titik ini. Lalu untuk DB kiri kita dapat nilai minus 1580 kita asumsikan di sini. Lalu untuk terakhir di DB kanan kita dapat nilai 0 di sini. Jadi setelah kita tarik garis, kita dapat gambar seperti ini. Kita mendapatkan gambar seperti ini untuk bidang D. Oke, selanjutnya kita akan mencari di bidang ada. Oke. Selanjutnya kita akan mencari bidang N, nilai bidang N. Untuk bidang N kita cari dari N A kiri. Kita mendapatkan nilai 0 di sini karena tidak ada bidang apapun. Lalu N A kanan. Untuk N A kanan kita dapat dari sini. Kita dapat nilai 50 kali cos 30 derajat sama dengan 43,3. Lalu untuk N T kiri kita juga mendapatkan nilai yang sama, yaitu 50 kali cos 30 derajat sama dengan 43,3. Untuk NC kanan kita dapatkan nilai yang sama dengan NC kiri, sama dengan NC kiri sama dengan 43,3. Untuk ND kanan kita mendapatkan nilai sama, yaitu 50 kali cos 30 derajat sama dengan 43,3.
3. Untuk P kiri kita mendapatkan nilai masih sama, yaitu 50 kali cos 30, yaitu 43,3. Untuk di DE kanan kita mendapatkan nilai 0. Oke. Nah, untuk DE kanan kita mendapatkan nilai masih sama, 50 kali cos 30 sama dengan 43,3. Untuk di DB kiri kita mendapatkan nilai 0, begitu juga di DB kanan. Untuk menjelaskan kenapa semuanya sama, karena untuk logikanya bidang ini seharusnya sama, hampir pasti sama dengan ini. Lalu untuk DB kiri dan kanan sudah tidak termasuk, jadi sama dengan 0. Untuk gambarnya dapat kita gambar seperti ini. Untuk bidang di kanan kiri kita dapat nilai 0. Untuk kanan 43,3. Dan itu berlanjut sampai di titik D kanan. Kita langsung saja seperti ini. Lalu untuk di DB kiri kita dapat nilai 0. Begitu juga di DB kanan. Jadi dapat kita gambar seperti ini. Untuk lebih detailnya, kita dapatkan nilai di titik ini 43,3. Titik ini juga 43,3. Titik ini masih 43,3. Atau titik A kiri, A kanan, titik C, D, dan E kiri, dan E kanan. Oke. Selanjutnya yaitu mencari bidang momen atau bidang M. Kita akan menggunakan cara interval. Jadi interval dari titik A ke titik C, sehingga kita peroleh X sama dengan 0 sampai 1. Selanjutnya kita membuat rumus, yaitu MX sama dengan RAV dikali X dikurangin bidang datarnya, yaitu 1000 dikali X dikali setengah X. Lalu 1000-nya ini kita coret dengan 2 menjadi 500, sehingga kita peroleh RAVX dikurangin 500X kuadrat. Selanjutnya kita mencari intervalnya, yaitu yang pertama X sama dengan 0, sehingga M0 sama dengan RAV yang kita dapat adalah 2645 dikali 0 dikurangin 500 dikali 0 kuadrat.
sehingga jawabannya adalah 0. Selanjutnya kita mencari X sama dengan 1, M1, RAV-nya adalah 2645, dikali X-nya adalah 1, dikurangi 500, dikali X-nya adalah 1 kuadrat, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2145 kg meter. Selanjutnya yaitu kita mencari interval dari titik D ke titik E. X yang kita dapat adalah 2 sampai 4. Langsung saja kita mencari rumus MX sama dengan RAV dikali X dikurangi, ada beban di sini berarti 100, dikali X min 1, yaitu jaraknya yang tadi sebelumnya kita bahas di titik C ke D tadi, berarti X min 1 dikurangi 100 lagi karena terdapat beban lagi di sini dan jaraknya adalah dari sini ke sini. Berarti intervalnya adalah X-2 karena kita cari di tengah-tengahnya antara titik ini tadi. Berarti kita tulis X-2 di sini. Lalu kita kurangi lagi, beban meratanya adalah 1000 dikali X dikali setengah X. Ini kita coret, sehingga rumus yang kita dapat adalah RAVX dikurangi minus 100 dikali X adalah minus 100X, minus 100 dikali minus 1 adalah positif 100, minus 100 sama kayak ini tadi, pengkaliannya kita kali pelangi ya teman-teman. Jadi ini menjadi minus 100x plus 100 kali 2, 200 dikurangin 500 x kuadrat. Ini rumus yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya kita mencari interval di X sama dengan 2. Berarti M2, ini rumusnya tadi yang kita dapat, tinggal kita masukkan angkanya saja. RAV-nya adalah 2645 dikali X-nya adalah 2, dikurangi 100 dikali X-nya adalah 2, ditambah 100, dikurangi 100 lagi, dikali X-nya adalah 2, ditambah 200, dikurangi 500 kali 2 kuadrat, sehingga hasil yang kita peroleh adalah 3190 km meter. Selanjutnya adalah M3. Langsung saja kita masukkan rumusnya, X-nya kita ganti menjadi angka 3. Langsung saja dikali 3 dikurangin 100 kali 3 ditambah 100 dikurangin 100 kali 3 ditambah 200 dikurangi 500 kali 3 kuadrat. Hasil yang kita peroleh adalah 3135 kg meter. Oke, selanjutnya adalah M4. RAV-nya adalah 2645 dikali X-nya adalah 4, dikurangi 100 dikali 4, ditambah 100, dikurangi 100 dikali 4. Ini saya hapus ya. Ditambah 200 dikurangi 500 dikali 4 kuadrat. Hasil yang kita peroleh adalah 2080 kg meter. Oke, yang terakhir adalah kita mencari interval dari titik E ke titik B. X yang kita peroleh adalah 4 sampai 5.
Langsung saja kita cari rumus mx sama dengan RAV dikali x dikurangin 100 dikali jaraknya ini tadi x min 1 dikurangi 100 dikali jaraknya ini ke ini a ke e pada interval sebelumnya yaitu x min 2 dikurangi di sini ada beban baru yaitu 50 kilo seperti ini dikurangi 50 dikali x min 4 yaitu kan kita mencari jaraknya dari sini ke sini. Otomatis intervalnya berada di antara sini di sini sehingga kita peroleh x min 4 seperti itu. Lalu kita kurangi beban meratanya adalah 1000 dikali x dikali setengah x. Ini kita coret lagi sehingga rumus yang kita peroleh adalah RAVX dikurangi, kita kali pelangi lagi 100x ditambah 100 dikurangi 100x ditambah 200 dikurangi 50x ditambah 200 seperti ini dikurangi 500x kuadrat. Selanjutnya kita cari interval x sama dengan 4 berarti M4 kita masukkan angkanya di rumus ini tadi. RAV nya 2645 dikali x nya adalah 4 dikurangin 100 dikali 4 ditambah 100 dikurangi 100 dikali 4 ditambah 200 dikurangi 50 kali 4 ditambah 200 dikurangi 500 dikali 4 kuadrat sehingga hasil yang kita peroleh adalah 2080 kg/meter. Selanjutnya kita mencari x sama dengan 5. M5 kita masukkan aja ya teman-teman. 2645 dikali 5 dikurangi 100 dikali 5 ditambah 100 dikurangin 100 dikali 5 ditambah 200 dikurangi 50 dikali 5 ditambah 200 dikurangi 500 kali 5 kuadrat. Hasil yang diperoleh adalah sama dengan 0 kg/meter. Oke, selanjutnya adalah kita akan menggambar grafik. Oke, yang pertama interval A ke C yaitu 0 dan 2145. Di sini saya memakai skala 2:1 sehingga 0-nya berada di sini. 2145 di sini. Selanjutnya yaitu jarak interval C sampai D yaitu 2145 dan 3190. 2145 di sini, 3190 berarti berada di sini. 3190. Selanjutnya interval D ke E, yang pertama 3190 di sini dan E-nya adalah 2080. E-nya berada di sini.
Yang terakhir adalah 2080 ke 0, berarti di sini. 2080 di sini, 0-nya di sini. Selanjutnya kita tarik garis ke bawah karena dia adalah positif semua ya teman-teman. Kita tarik garis lengkung ke bawah. Nah, kenapa ini menjadi garis lengkung bukan garis tidak lengkung, yaitu menjadi seperti segitiga? Itu karena tadi ada X kuadratnya teman-teman. Jadi kalau ada X kuadrat itu berarti ini gambar grafiknya tuh harus melengkung. Karena kalau tidak ada X kuadratnya berarti langsung aja tarik garis biasa. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah positif. Dan arsirannya adalah vertikal karena positif. Itu perlu diingat ya teman-teman. Jadi kita arsir seperti ini.